Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namsu Firdaus. Di sini saya akan membacakan materi tentang perkembangan peserta didik, yaitu dalam rangka tugas akhir pembelajaran perkembangan peserta didik. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Namsu Firdaus dari kelas 2A dengan NPM 2010 63 1060 154 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini ada table of contents, yaitu yang pertama hakikat perkembangan, yang kedua karakteristik dan perbedaan individu, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan individu, yang keempat kebutuhan remaja, dan yang kelima tentang pertumbuhan fisik. Namun di sini saya tidak mencantumkan yang kelima karena tidak muat. Namun saya tetap mencantumkan materinya di PowerPoint ini. Sebelum saya memulai materi ini, saya ada sedikit quotes dari saya ketika menonton film, namun saya lupa judul filmnya apa. Cuma bagi saya ini menarik, yaitu jadilah dirimu sendiri, tak peduli seberapa banyak orang yang tidak menyukaimu, karena suatu saat nanti mereka akan merasa kehilanganmu. Hakikat perkembangan. Pengertian perkembangan yaitu dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri, individu atau organisme, baik fisik jasmania maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ciri-ciri perkembangan, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Dan yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Karakteristik dan perbedaan individu, yaitu karakteristik dan perbedaan individu terbagi menjadi dua, yaitu individu dan karakteristiknya. Pengertian individu yaitu menurut kamus Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Lalu yang kedua, karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Lalu perbedaan individu yaitu setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut sebagai perbedaan individu atau perbedaan individual. Pertumbuhan dan perkembangan individu. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Lalu, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik terdiri dari pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Lalu ada yang kedua yaitu intelek, yang tiga emosi, keempat sosial, kelima bahasa,
keenam bakat, dan yang ketujuh sikap, nilai, dan moral. Lalu ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja, yaitu terdiri dari yang pertama, remaja menurut hukum. Dua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Yang ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Dan yang kelima, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Kebutuhan remaja. A. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, Lifton 1982, halaman 171, beliau mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang terakhir, kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Lalu ada menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, kedua kebutuhan psikologis, ketiga kebutuhan ekonomi, keempat kebutuhan sosial, kelima kebutuhan politik, keenam kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Beliau juga mengungkapkan masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pertumbuhan fisik. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Lalu ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Antara lain adalah, yaitu yang pertama pengaruh keluarga, kedua pengaruh gizi, ketiga gangguan emosional, keempat jenis kelamin, lalu yang terakhir pengaruh bentuk tubuh. Sekian materi dari saya dalam rangka tugas akhir pembelajaran perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.